Pernahkah kita sampai pada satu titik di mana kita merasa sangat lelah? Bukan karena kita malas, bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita telah berusaha begitu keras untuk waktu yang sangat lama, dan sepertinya tidak ada yang bergerak. Kita terus melakukan segalanya dengan benar, melakukan sesuatu lebih banyak, berpikir lebih banyak, memperbaiki hal lebih banyak, tetapi semuanya terasa tidak berguna. Jauh di lubuk hati kita, terkadang terdengar suara lirih di dalam diri berkata, "Mungkin aku tidak seharusnya berusaha sekeras ini." Dunia mengajarkan kita bahwa usaha adalah segalanya, bahwa jika sesuatu tidak berhasil, jawabannya pastilah dengan mendorong dan berusaha lebih keras, bekerja lebih giat, dan bangun lebih pagi. Tetapi terkadang itu berlebihan. Kita menjelaskan diri padahal tidak ada yang bertanya. Kita tetap hadir bahkan ketika kita kelelahan. Kita terus mencoba karena rasa takut di dada berbisik, "Jika aku berhenti, segalanya akan berantakan." Kita selalu merasa bahwa hidup memberi penghargaan kepada mereka yang paling menderita. Jika kita tumbuh dengan perasaan bahwa sebuah cinta harus didapatkan, atau sebuah kesuksesan datang melalui tekanan dan kelelahan, maka kita akan terus hidup dengan rahang terkatup dan dada yang sesak, lalu menyebut hal itu sebagai proses. Rasanya selalu berat. Dan itulah mengapa kita merasa tidak pernah akan bertahan lama. Tapi, inilah kebenaran yang sering kita abaikan. Berusaha terlalu keras seringkali merupakan tanda bahwa kita tidak mempercayai diri kita sendiri. Kita tidak percaya pada intuisi kita. Kita tidak percaya pada waktu kita. Kita tidak percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuk kita akan mengenali kita tanpa kita harus terus-menerus membuktikan diri. Semakin kita mencoba mengendalikan, semakin kita mengkonfirmasi bahwa kita tidak punya kendali atas diri kita. Energi di balik hal itu hanyalah ketakutan. Dan ketakutan akan selalu membuat kita menggenggam hal-hal yang bahkan tidak ditakdirkan untuk kita. Inilah sesuatu yang kebanyakan dari kita tidak pernah mengerti sampai semuanya terlambat. Kita bisa mendapat sesuatu itu, tetapi kehilangan diri kita dalam prosesnya. Kita bisa memaksakan hubungan, karir, atau kesuksesan. Tapi jika kita merasa gagal, cemas, dan lelah ketika tiba di sana, apakah hal itu tetap berguna? Sebuah paksaan dapat membangun kehidupan, tetapi pada akhirnya akan hancur dengan cepat. Dan kita tidak dilahirkan untuk menderita demi mencapai keselarasan. Lalu, apa solusinya? Disitulah kepercayaan dimulai. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang lebih banyak percaya. Kepercayaan bukanlah harapan buta atau kepasifan. Kepercayaan sejati itu aktif. Ia adalah keyakinan yang tenang. Ini tentang mengetahui bahwa kita tidak perlu mengendalikan setiap detail kecil untuk merasa aman. Ini tentang bernafas lebih dalam, melonggarkan genggaman kita, dan mengingat bahwa kita di sini bukan untuk memikul beban seluruh alam semesta. Kita di sini hanya untuk hidup. Ketika kita akhirnya belajar untuk percaya pada diri sendiri, pada waktunya, sesuatu yang aneh akan terjadi. Segalanya mulai bergerak. Orang-orang yang dulu kita kejar mulai menghubungi kita. Jawaban-jawaban yang dulu kita paksakan begitu saja datang kepada kita. Kita merasa lebih ringan karena kita tidak lagi datang dari rasa takut, tetapi dari ketenangan dan keselarasan. Dan keselarasan tidak memohon, ia menarik kita. Kepercayaan memberikan kita diri kita kembali, energi kita,
nafas kita, kejernihan pikiran kita. Dari tempat itu, kita membuat keputusan yang jauh lebih baik. Kita menarik orang yang tepat, bukan karena kita mengejar mereka, tetapi karena mereka merasakan stabilitas kita. Dengan kepercayaan, kita mulai melihat penundaan sebagai arahan. Kita berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Ini memberi ruang untuk apa? Apa yang akan terjadi?" Kita mulai menghormati kecepatan batin kita, mendengarkan ketika tubuh kita berkata istirahat, dan menjauh dari apa yang tidak lagi terasa berarti bagi kita. Kepercayaan bukan berarti kita duduk diam dan menunggu hidup terjadi, melainkan apa yang benar-benar ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah perlu dipaksakan ke dalam hidup kita. Itu akan datang dengan sendirinya dan menyambut hangat jiwa kita. Mulai sekarang, mari kita percayai waktu kita. Mari kita percayai prosesnya, bahkan ketika itu tidak nyaman. Karena saat kita berhenti mendorong agar semuanya terjadi sekarang, seringkali kita malah merasa segalanya mulai selaras, lebih cepat dari yang kita duga. Bukan karena kita berusaha lebih keras, tetapi karena kita akhirnya berhenti menghalangi jalan kita sendiri. Percayalah, hal baik akan datang, menjemput diri kita di balik ketenangan.